Formasi baru Manchester United terasa menakutkan. Barcelona mengalahkan Real Madrid dalam mendapatkan pemain 16 tahun ini. Nasib Manchester City akan diumumkan pada bulan Juli. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. Segera saja kita mulai update paling penting untuk Anda hari ini. Laga-laga penting akhir pekan. Ini sudah hari Kamis, akan ada sejumlah laga penting pada akhir pekan ini. Jumat dini hari Liga Spanyol sudah dimulai dengan Grand Derby, Sevilla versus Real Betis. Hari Sabtunya dini hari ada lanjutan Coppa Italia, leg kedua semifinal, Juventus versus AC Milan. Skor dari leg pertama adalah 1-1. Hari Minggu dini harinya ada semifinal Coppa Italia lainnya, Napoli versus Inter, dengan pasukan Antonio Conte tertinggal 0-1 dari leg pertama. Jangan dilupakan juga Fortuna Düsseldorf versus Borussia Dortmund pada Sabtu malam, selain Bayern München menjamu Borussia Mönchengladbach. Hari Minggu dini hari di Liga Spanyol, Barcelona tandang ke Mallorca. Minggu malamnya, Atletico Madrid tandang ke Athletic Bilbao. Real Madrid baru akan bertanding pada Senin dini hari melawan Eibar. Sementara itu, Liga Inggris baru akan bertanding akhir pekan depan mulai 18 Juni. Bayern München lolos ke final. Bayern München berhasil lolos ke final DFB Pokal pada Kamis dini hari setelah mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 2-1. Die Roten akan berhadapan dengan Bayer Leverkusen pada partai puncak kompetisi tersebut. Gol pertama pada pertandingan semifinal Piala Jerman itu dicetak oleh pemain pinjaman Inter Milan, Ivan Perisic, yang entah akan pergi pada akhir bulan ini atau bertahan sebagai pemain permanen. Eintracht Frankfurt yang menjadi juara DFB Pokal 2 tahun lalu seolah-olah akan merusak laga semifinal Die Roten setelah menyamakan skor 1-1 melalui gol Dani de Costa pada menit 69. Sebelum Robert Lewandowski memastikan Bayern München lolos ke final DFB Pokal. Gol sang pemain Kroasia itu akan memberinya jabatan permanen di Allianz Arena. Bahkan sebelum kick-off dimulai, sudah ada rumor bahwa Bayern akan mempermanenkan Ivan Perisic pada akhir masa pinjamannya dari Inter 30 Juni ini. Update transfer hari ini. Manchester United menginginkan Jadon Sancho dari Borussia Dortmund, tapi kalau sampai gagal, ada rencana cadangan mendatangkan Federico Bernardeschi dari Juventus. Sementara itu, Kapten Thiago Silva sudah disuruh pergi oleh raksasa Liga Prancis, Paris Saint-Germain, namun sang pemain Brasil masih ingin bertahan di Eropa untuk setidaknya 2 tahun ke depan. Ia mengirim sinyal pada raksasa sepak bola lainnya di Eropa. Chelsea berusaha keras mendapatkan bintang Bayer Leverkusen Kai Havertz menurut laporan dari Sky Sport setelah mengamankan kedatangan Hakim Ziyech dan Timo Werner. Bek kiri Leicester City, Ben Chilwell adalah nama lain dalam daftar incaran The Blues. Ajax Amsterdam sudah bersiap kehilangan Donny van de Beek dan telah mengincar Davy Klaassen dari Werder Bremen. Klaassen adalah jebolan akademi muda klub Belanda itu sebelum ia pergi ke Everton pada tahun 2017. Napoli dan AC Milan sama-sama mengincar gelandang kreatif Salzburg, Dominik Szoboszlai. Sementara itu, kontrak asisten pelatih baru Pep Guardiola di Manchester City, Juan Malilo, ternyata sangat pendek, hanya berdurasi 1 tahun saja sampai 2021. Arsenal ingin merekrut bek Leipzig Dayot Upamecano musim panas ini. Harganya diperkirakan mencapai 750 miliar rupiah. Klausul mahal Lautaro Martinez sebesar 1,7 triliun rupiah ternyata hanya berlaku sampai 7 Juli sesuai kontraknya. Setelah tanggal tersebut, Inter bisa memasang harga lebih tinggi lagi. Jadi jika Barcelona berminat, mereka harus membayar klausul kontraknya sebelum tanggal 7 Juli. Paulo Dybala sudah minta naik gaji pada Juventus kalau klub Liga Italia itu ingin agar dia tinggal di Allianz Stadium. Gaji yang diminta adalah 15 juta euros per tahun, setara 241 miliar. Kedua terbesar di Juventus setelah Cristiano Ronaldo. Tidak ada kabar baik untuk Filipe Coutinho. Sang pemain Brasil itu akan pulang ke Barcelona usai kontrak peminjamannya habis musim panas ini. Sejumlah klub yang sudah dikaitkan dengan kepindahan Coutinho adalah Newcastle United, Tottenham Hotspur, Arsenal, dan Chelsea.
Dengan Espanyol di ambang degradasi, sepertinya Marc Roca akan mengambil kesempatan itu untuk transfer ke liga lain di Eropa. Arsenal adalah salah satu kemungkinan, dan Everton juga merupakan peminat lainnya. AC Milan menjadi calon peminat di Liga Italia. Pemain Espanyol lainnya yang akan pergi adalah striker Wooley yang berada dalam incaran Wolves. Sementara itu, Olivier Giroud baru saja memperpanjang kontraknya 1 tahun lagi di Chelsea, tapi sebenarnya ada banyak klub peminatnya menunggu di luar sana. Tottenham Hotspur, Inter, dan Lazio adalah beberapa di antaranya. 80 juta euros atau sekitar 1,2 triliun rupiah adalah harga yang diminta oleh Inter untuk pemain mereka Milan Skriniar. Sang pemain sudah menarik minat dari Manchester United dan Real Madrid. Atalanta berharap bertemu Barca di final Liga Champions. Kapten Papu Gomez mengatakan apapun bisa terjadi di Liga Champions untuk Atalanta, terutama jika perempat final dilangsungkan di tempat yang netral seperti rencana yang berkembang saat ini. Rencana UEFA saat ini adalah untuk memadatkan putaran yang tersisa mulai perempat final menjadi laga-laga 1 leg saja hingga final. Semua ini kemungkinan akan dimainkan di satu kota dengan Lisbon di Portugal menjadi lokasi favorit saat ini setelah situasi buruk mereda pada bulan Agustus. Papu Gomez mengatakan hal itu kepada sebuah media di Argentina, negeri kelahirannya. Ia merasa beruntung kompetisi dihentikan selama 3 bulan dan ada kemungkinan bahwa laga-laga Liga Champions diselesaikan dalam 1 leg. Situasi itu akan menguntungkan bagi Atalanta karena apapun bisa terjadi dalam 90 menit. Ini akan sangat spektakuler, kata Papu Gomez. Atalanta sudah memastikan lolos ke 8 besar Champions League musim ini setelah mengalahkan Valencia dengan skor 8-4 secara agregat tepat sebelum lockdown diberlakukan. Papu ditanya tim mana yang ingin ia hadapi di final Liga Champions. Dengan model permainan bertahan Atalanta serta serangan balik, sang kapten merasa bahwa mereka akan lebih beruntung bertemu dengan tim-tim Spanyol di final Liga Champions. Ia berharap bisa melaju ke partai puncak dan bermain melawan Lionel Messi serta skuad Barcelona. Mempertimbangkan gaya bermain kami, saya katakan bahwa kami akan memiliki peluang yang lebih baik melawan tim Spanyol daripada tim Inggris atau Jerman, katanya. Banding Manchester City akan diputuskan pada bulan Juli. Manchester City akan mengetahui hasil dari banding mereka terhadap skorsing 2 tahun UEFA pada paruh pertama bulan Juli. Sidang 3 hari di pengadilan arbitrase olahraga di Lausanne, Swiss berakhir pada hari Rabu waktu Eropa, dengan hakim pengadilan itu sekarang akan memulai pembahasan mereka selama 30 hari ke depan. Manchester City terkena skorsing Liga Champions selama 2 musim ke depan dan diperintahkan untuk membayar denda 30 juta euro setelah dinyatakan bersalah melanggar peraturan Financial Fair Play. Keputusan itu dibuat pada tanggal 14 Februari dan The Sky Blues segera mengajukan banding atas keputusan itu kepada pengadilan arbitrase olahraga. Tenggat awal Juli berarti bahwa Manchester City bisa mengetahui nasib mereka sebelum dimulainya musim baru Liga Champions. Sebelum kita bahas Barcelona mengalahkan Real Madrid dalam perebutan pemain berusia 16 tahun ini, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Barca kalahkan Real Madrid. Barcelona dilaporkan telah berhasil mengalahkan Real Madrid dalam persaingan untuk mendapatkan striker Rayo Vallecano, Fabian Luzzi. Pemain berusia 16 tahun itu belum pernah melakukan debutnya di tim utama untuk Vallecano, tapi berhasil berlatih bersama tim senior klub selama musim 2019-2020 karena penampilannya yang mengesankan di level pemain junior. Real Madrid dikatakan bertekad untuk merekrut pemain remaja itu menjelang musim baru, tetapi menurut laporan Mundo Deportivo, Luzzi memilih untuk bergabung dengan Barcelona dan bukan skuad Zinedine Zidane. Laporan itu mengklaim bahwa anak 16 tahun itu belum secara resmi menandatangani kesepakatan apapun dengan Barcelona. Meskipun ia telah menjelaskan bahwa ia akan menolak tawaran dari Bernabeu, memilih untuk bergabung dengan sang juara bertahan Spanyol. Luzzi yang juga dianggap telah menarik perhatian Atletico Madrid sudah tampil 3 kali untuk tim Spanyol U16. Barca akan melanjutkan musim La Liga ini dengan bertandang ke Mallorca pada Minggu dini hari, sementara Real Madrid akan menghadapi Eibar saat kembali beraksi pada hari Senin. Formasi baru Bruno Fernandes dan Paul Pogba.
Manajer Ole Gunnar Solskjaer memiliki rencana untuk membentuk formasi baru Bruno Pogba di lini tengah Manchester United. Dan terlihat hal itu sangat menakutkan. Sang pelatih Manchester United berencana untuk memainkan Paul Pogba sebagai pemain nomor 10 dengan Bruno Fernandes bermain pada posisi yang lebih ke belakang di lini tengah Manchester United. Pogba dan Fernandes sama-sama belum pernah bermain satu sama lain dalam pertandingan kompetitif bagi Setan Merah sejak pemain asal Portugal itu datang dengan kontrak senilai 1,21 triliun rupiah dari Sporting Lisbon pada jendela transfer Januari kemarin. Dengan Pogba sudah pulih dari cedera pergelangan kakinya, sang pemain Prancis itu sepertinya akan memainkan peran kunci dalam laga-laga sisa musim ini. Keduanya punya waktu untuk membiasakan diri satu sama lain dalam sesi latihan Setan Merah sejak para pemain kembali ke pusat pelatihan di Carrington bulan lalu. Pogba akan dimainkan sebagai nomor 10 di belakang striker utama setelah ia bermain dalam posisi itu selama latihan di Old Trafford pada hari Sabtu. Fernandes yang membuat dampak segera setelah kepindahannya ke Old Trafford diperkirakan akan bermain jauh lebih ke dalam lagi dalam peran nomor 8 dengan Scott McTominay di belakangnya sebagai gelandang bertahan. Manchester United batal ambil Jadon Sancho. Manchester United mungkin batal mengambil Jadon Sancho dari Borussia Dortmund. Tidak ada klub Inggris yang kuat membayar harga yang diminta untuk striker muda Inggris itu. Borussia Dortmund dilaporkan memasang harga 2,2 triliun rupiah untuk penyerang yang banyak dicari, Jadon Sancho. Pemain internasional Inggris itu tampil sangat baik untuk BVB selama musim 2019-2020, mencetak 20 gol dan menyumbangkan 20 assist dalam 40 penampilan di semua kompetisi. Pemain berusia 20 tahun itu terus dikaitkan dengan transfer dari Signal Iduna Park dan Manchester United menjadi favorit mendapatkan mantan pemain muda Manchester City itu. Namun menurut laporan The Telegraph, Setan Merah tidak cukup percaya diri bahwa mereka akan memiliki uang sebesar 2,2 triliun di tengah ketidakpastian yang membayangi dunia sepak bola saat ini. Laporan itu mengklaim bahwa pihak Ole Gunnar Solskjaer masih tertarik dengan harga itu, tetapi tidak akan membuat keputusan apapun sampai musim ini dilanjutkan kembali. Sancho juga diyakini berada dalam radar Liverpool meskipun pembicaraan tentang transfer ke Anfield sudah mendingin selama beberapa minggu terakhir. Sang pemain memiliki kontrak dengan Dortmund sampai dengan Juni 2022. Setan Merah pilih pemain La Liga. Batalnya langkah Manchester United mengejar Jadon Sancho juga dipicu oleh laporan semakin dekatnya transfer Ferran Torres ke Old Trafford. Sang striker Valencia itu akan dianggap sebagai pilihan yang lebih bijaksana, lebih murah daripada Jadon Sancho dan sudah mencetak 6 gol serta 7 assist dalam semua kompetisi musim ini. Masalahnya adalah peminat sang striker ini sudah terlalu banyak. Ada Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, dan Napoli menunggu di depan pintu. Dan karena usianya masih 20 tahun, Ferran Torres akan memilih skuad yang bisa menjaminnya waktu bermain setiap minggu. Torres telah mencetak 4 gol dalam 25 pertandingan La Liga musim ini, sementara ia juga berhasil menyarangkan 2 gol dan 2 assist dalam 6 penampilan Liga Champions musim ini. Pemerintah Spanyol bikin Real Madrid jengkel. Sebuah keputusan pemerintah Spanyol terancam akan menyebabkan Real Madrid hilang duit dan dukungan supporter saat La Liga dimulai kembali akhir pekan ini. Real Madrid terpaut 2 poin di belakang Barcelona pada puncak klasemen Liga Spanyol saat kompetisi terpenting di negeri itu bersiap memulai kembali musimnya akhir pekan ini. Los Blancos harus bisa meraih semua potensi poin yang tersedia guna mencegah raksasa Catalonia itu memenangkan satu lagi trofi juara. Masalahnya adalah direksi Real Madrid sudah terlanjur memulai renovasi Stadion Santiago Bernabeu mereka. Kondisi stadion saat ini berantakan dengan krain dan alat-alat berat lainnya bertebaran di sekeliling stadion. Semua laga-laga kandang Real Madrid akan dipusatkan di Estadio di Alfredo di kompleks latihan Valdebebas. Dengan pemerintah Spanyol akan mengizinkan stadion dibuka kembali untuk umum pada akhir Juni, maka Real Madrid akan menghadapi potensi kerugian. Rugi uang dari tiket masuk dan rugi dukungan penonton. Dengan batasan hanya 30% kapasitas penuh diizinkan, maka Los Blancos hanya memiliki 1.800 orang berdiri dan bersorak bagi mereka di Estadio Alfredo Di Stefano
yang berkapasitas 6.000 kursi penonton. Hal ini jauh di bawah 29.700 pendukung yang bisa dimiliki oleh Barcelona di Camp Nou atau sekitar 24.000 orang supporter di Santiago Bernabeu jika tidak direnovasi. Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.